Salah satu film misteri yang membuat diriku pusing, permintaan kalian yang berjudul Insen. Dan tentunya balik lagi dengan saya, Hots, yang akan menemani kehidupan kalian, yaitu Faizura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film menarik permintaan kalian. Dan sedikit referensi, bahwa film Korea yang berjudul Insen yang dirilis di tahun 2016 ini akan menceritakan tentang seorang wanita normal yang diculik dan dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa tanpa sepengetahuan siapapun. Namun anehnya, nih rumah sakit jiwa kayaknya seluruh stafnya juga ikutan gila gitu. Soalnya rata-rata pasien wanita di sana hanya untuk bahan pemuas nafsu gitu. Sedangkan yang laki-laki diambil organ tubuhnya untuk dijual. Gila kan? Sama, gue juga gila yang mikirin nih alurnya kemana gitu. Muter-muter anjir, heran sama film Korea. Namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe. Tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain. Dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang wanita yang sedang berjalan dan dia bernama Kang Su. Namun tak lama kemudian, Kang Su diseret oleh dua orang tak dikenal, lalu dimasukkan ke sebuah mobil. Setelah Kang Su sadar dari pingsannya, Kang Su justru mendapati dirinya tengah berada di rumah sakit jiwa dengan bersama dua orang perawat, yang tentunya sedang memandikannya secara paksa. Waktu selesai dimandikan dengan kondisi mulutnya tersumpal, Kang Su dipertemukan dengan kepala rumah sakit tersebut yang bernama Dr. Hyung Sik. Di sini Hyung Sik menyuruh perawat di sana untuk meminumkan obat kepada Kang Su. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Namsu, dan dia sedang diwawancarai di sebuah program TV tentang acara miliknya, yaitu membuat sebuah fakta dari sebuah kasus kriminal. Karena di sini, Namsu adalah seorang produser dari sebuah program TV yang mengupas tuntas sebuah kasus kejahatan. Namun tiba-tiba wawancara diberhentikan karena salah satu staf dari acara tersebut. Dia baru saja menerima kabar lain yang menyebutkan bahwa acara yang dibawakan oleh Namsu merupakan acara settingan, dan akibat kabar tersebut, wawancara hari itu pun harus dihentikan. Setelah keluar dari studio tersebut, kemudian Namsu menemui seorang direktur yang mengurus acaranya dan dia bernama Cha. Yang dimana ketika Namsu bertemu Direktur Cha memberikan Namsu sebuah program baru, yaitu program tentang investigasi mistis yang tentunya akan mencari keanehan dari tempat-tempat angker. Mendengar hal tersebut, di sini Namsu sempat menolaknya. Namun karena direktur mengancam akan mengeluarkannya, dengan sangat terpaksa Namsu mau mengambil pekerjaan itu karena mengingat program sebelumnya memiliki rating yang sangat rendah. Keesokan harinya setelah program itu dibuat, Direktur Cha mempertemukan Namsu dengan seorang gadis yang bernama Ji-young. Sedangkan Ji-young akan menjadi asisten Namsu. Setelah keduanya saling kenalan, di sini Ji-young memberikan Namsu sebuah buku harian milik seorang wanita yang bernama Kang So, yang menceritakan bahwa jika dirinya diculik dan dipaksa masuk ke sebuah rumah sakit jiwa dan dengan keadaannya yang masih normal. Selain itu, Ji-young juga menjelaskan jika rumah sakit yang disebutkan di dalam buku harian itu rupanya sekarang ini telah dikosongkan karena akibat kejadian kebakaran 1 tahun yang lalu. Bahkan, hal itu menewaskan hampir seluruh pasien di sana dan hanya menyisakan satu pasien yang berhasil selamat yang sekarang keberadaannya tengah ditahan di kantor polisi karena dia dituduh telah membunuh seorang kepala kepolisian. Mendengar hal tersebut, Namsu langsung memutuskan mengambil topik tersebut yang tentunya untuk acara barunya. Keesokan harinya, Namsu dan seluruh krunya mulai mendatangi rumah sakit tersebut, dan hal itu untuk memulai syuting dari program barunya yang mengangkat tema mistis dari rumah sakit jiwa tersebut. Waktu seluruh kru sedang syuting, tiba-tiba tanpa sengaja mereka menemukan seseorang dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Dan akibat hal tersebut, Namsu beserta yang lainnya membawa pria tersebut pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di sana. Setelah mereka mendapatkan informasi identitas dari pria itu, di sini Namsu langsung menyadari jika nama pria yang bernama Dong-sik tersebut, dia ada di dalam buku harian milik Kang Su yang menyebutkan
jika Dongsik adalah salah satu perawat dari rumah sakit jiwa tersebut. Setelah Nansu menyadari tentang adanya keganjilan dari cerita di buku itu, Nansu langsung menyuruh Jiong untuk mencari tahu tentang pemilik buku harian ini. Sementara itu, untuk dirinya sendiri, ia akan mencoba mencari informasi dari Dongsik. Namun sayangnya akibat luka bakar Dongsik yang cukup parah, Nansu hanya bisa mengonfirmasikan satu hal, yaitu pria tersebut memang benar-benar Dongsik yang merupakan perawat dari Kangsu di rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, Jeong yang telah mendapatkan informasi tentang Kangsu, ia pun langsung memberikan informasi ini kepada Namsu dan menyebutkan tentang identitas dari Kangsu yang ternyata ia adalah putri dari seorang kepala kepolisian yang ketika waktu kejadian kebakaran di rumah sakit. Kangsu nekat membunuh ayahnya sendiri sehingga karena kejahatan ini, Kangsu pun harus ditahan di kantor polisi dan ditempatkan di sebuah tempat khusus. Karena Kangsu memiliki penyakit mental untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Kemudian Namsu berinisiatif untuk menemui Kangsu di rumah sakit, yang dimana ketika mereka saling bertemu, di sini Namsu mulai menanyai tentang tuduhan pembunuhan ayahnya. Namun sayangnya, berhubung Kangsu sepertinya masih mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang, di sini Kangsu hanya diam saja. Keesokan harinya Namsu datang mengunjungi Kangsu lagi, yang dimana kunjungan keduanya ini akhirnya Kangsu mau untuk berbicara, lalu mengatakan jika sebenarnya dirinya tak membunuh ayahnya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Kangsu mulai bercerita tentang masa lalunya, bahkan tentang hal yang sebenarnya terjadi kepadanya, yang dimana zaman dahulu kala Kangsu merupakan orang yang normal dan sehat. Akan tetapi ketika Kangsu hendak pergi ke suatu tempat, secara tiba-tiba ia diculik oleh kedua orang yang berpenampilan seperti petugas rumah sakit jiwa. Selain itu, setelah Kangsu dibawa oleh mereka, Kangsu yang mulai sadar dari pingsannya, dia menyadari sesuatu jika sekarang dirinya telah berada di rumah sakit jiwa. Kangsu yang tentunya ketakutan dengan situasi seperti itu sambil dengan keadaan terikat. Di sini Kangsu memohon untuk dilepaskan, namun sayangnya bukannya dilepaskan. Di sini Kangsu justru dipukuli hingga bahkan ia juga sampai dipaksa untuk meminum sebuah obat. Setelah beberapa hari dikurung di rumah sakit tersebut, ketika Kangsu tengah dikumpulkan dengan orang gila lainnya, di sini Kangsu bertemu dengan seorang gadis gila berambut pendek yang bernama Hyun. Dan dia mengaku jika dirinya juga dipaksa untuk masuk ke tempat itu. Namun berhubung Hyung memang benar-benar gila, di sini Kangsu tak bisa menanyainya banyak hal dan hanya bisa menanyainya apakah ia tahu cara untuk keluar dari sana. Lalu Hyung yang mendengarkan Kangsu bertanya seperti itu, dengan sedikit berbicara waras ia mengatakan jika ada seorang pria mesum yang bernama Wo yang tinggal tepat di sebelah kamar Kangsu, ia mengetahui cara untuk keluar dari tempat tersebut. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan betapa rusaknya sistem dari rumah sakit jiwa ini, yang dimana karyawannya tuh sering melakukan hal-hal buruk kepada pasiennya, mulai dari kepala rumah sakit yang sering memanfaatkan para pasiennya untuk digituin, lalu memukuli mereka yang sulit diatur, hingga bahkan menjual organ-organ mereka yang sudah dipastikan tak memiliki keluarga lagi. Kangsu yang kembali ke kamarnya, secara tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah tangan yang muncul dari lubang dinding, yang ternyata tangan itu adalah tangan Wo yang dimaksud oleh Hyung tadi. Sehingga karena Kangsu sadar jika dialah orangnya, Kangsu langsung menanyakan tentang bagaimana cara agar bisa kabur dari tempat ini. Mengingat Kangsu sudah mengetahui rahasia kelam dari rumah sakit jiwa tersebut. Lalu Wo yang mendengarkan perkataan Kangsu, ia langsung mengajak Kangsu untuk bertemu di kamar mandi terlebih dahulu sebelum ia mengatakan jalan rahasianya. Dan benar saja, waktu semua pasien di rumah sakit itu dikeluarkan dari kamarnya untuk diberikan obat, Kangsu yang sudah janjian untuk menemui Wo, ia pun segera pergi ke kamar mandi. Dan waktu di kamar mandi, Wo sudah siap untuk gituin Kangsu. Namun sebelum Kangsu menuruti permintaannya, di sini Kangsu terlebih dahulu meminta kepadanya untuk mengatakan tentang jalan rahasia agar dirinya bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Waktu mengetahui jika ruang kepala rumah sakit terdapat sebuah jalan rahasia untuk keluar dari tempat tersebut, di sini Kangsu mulai memuaskan Wo. Namun ketika Wo lengah, Kangsu langsung menggigit titiknya, yang tentunya langsung menarik semua perhatian dari seluruh pasien hingga bahkan perawat di sana. Ketika seluruh staf di sana sedang menolong Wo, secara diam-diam Kangsu langsung masuk ke ruang kepala rumah sakit yang bernama Jang Hyung. Lalu Kangsu mencoba mencari jalan keluar di sana, yang pada akhirnya Kangsu menemukan sebuah jalan keluar yang terdapat di balik lemari. Akan tetapi, sialnya ketika ia baru saja keluar dari sana, Jang Hyung justru sudah kembali ke ruangannya. Dan akibat hal tersebut, di sini Jang Hyung menyadari jika Kangsu berusaha kabur dari sana.
Kang Su yang telah berhasil keluar dari rumah sakit itu, ia pun mencoba meminta pertolongan, namun berhubung para petugas rumah sakit telah mengejarnya, Kang Su nekat untuk mencegat sebuah mobil polisi dan meminta perlindungan kepada mereka. Namun sayangnya, bukannya Kang Su dibawa ke tempat yang aman, ia justru dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Karena ternyata ayahnya yang bernama Kang Byung, yang merupakan seorang kepala polisi di daerah tersebut, dia telah mengetahui jika putri tirinya kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Sehingga karena hal itulah, Kang Su kembali lagi ke rumah sakit. Kang Su yang telah dibawa kembali ke rumah sakit jiwa tersebut, Kang Su langsung dimasukkan ke sebuah ruangan operasi yang dimana tepat di sampingnya terlihat juga seseorang yang habis diambil organnya. Sehingga akibat hal itu, tentunya sangat membuat Kang Su ketakutan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, seorang perawat yang sering mengobrol dengan Kang Su dan dia bernama Dong Sik, yang melihat jika saat ini Kang Su hendak dibinasakan untuk diambil organnya, tentunya sangat membuat dirinya iba. Lalu, Dong Sik yaitu pria yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit oleh Dan Su di awal film tadi. Di sini Dan Su mencoba menghubungi seseorang kenalan dari Kang Su, yang sebelumnya Dong Sik telah diberikan nomor ponsel dari orang tersebut. Setelah Dong Sik menghubungi orang tersebut yang bernama Kim langsung segera pergi ke rumah sakit jiwa tersebut. Namun ketika Kim sampai di sana, Kim melihat kepala kepolisi Kang Byung berada di sana juga, sehingga karena kehadiran dari Kang Byung, di sini Kim gak bisa masuk ke dalam dan akibat hal itu, Kim harus menunggu Dong Sik untuk menjemputnya agar ia bisa masuk ke dalam. Setelah Kim masuk ke rumah sakit tersebut, Kim dibawa oleh Dong Sik menuju ke ruangan Kang Su ditahan, yang dimana di saat itu secara kebetulan Jang Hyung sedang menemui Kang Byung. Sehingga dari kesempatan itulah mereka berdua memanfaatkan untuk membawa pergi Kang Su. Namun sialnya, ketika mereka hendak pergi dari sana, mereka justru ketahuan oleh Jang Hyung. Sehingga dari hal itulah ketiganya pun dibawa kembali ke ruangan tadi, yaitu ruangan operasi. Dan berhubung Jang Hyung merasa kesal dengan Kim yang berhasil masuk ke rumah sakitnya, di sini Jang Hyung berniat untuk membunuh Kim, bahkan mengambil semua organ dalamnya. Namun waktu Jang Hyung ingin memulai membedah perut Kim, dari arah ruang kantornya secara tiba-tiba api mulai membesar, yang ternyata Hyun membakar ruangan Jang Hyung. Sehingga dari kejadian ini, Jang Hyung terpaksa menghentikan operasinya dan berusaha untuk pergi ke kantornya untuk menyelamatkan barang berharganya. Sedangkan Hyung yang sudah keluar dari ruangan milik Jang Hyung. Lalu, Kang Su melihat Hyun berjalan ke arahnya dan ia pun meminta tolong agar Hyun melepaskannya. Setelah mereka berhasil meloloskan diri dari ikatan, ketiganya pun berusaha untuk kabur dari rumah sakit Luxnut tersebut. Namun karena api penderitaan semakin membesar, hal tersebut membuat mereka kesulitan dan beruntungnya mereka bertiga berhasil lolos dari sana. Sedangkan Dong Sik yang menemukan kunci pintu darurat, dia mencoba membuka seluruh pintu dari kamar pasien di rumah sakit itu. Dan ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam dan mencoba menyelamatkan mereka semua. Sedangkan Kang Su dan Kim yang hendak pergi dari sana. Namun tiba-tiba Kim ditarik oleh Jang Hyung dan akibat hal tersebut Kim tewas terbakar. Dan begitulah cerita yang bisa Kang Su ceritakan kepada Namsu, yaitu tentang insiden yang sebenarnya yang menimpa dirinya. Akan tetapi, berhubung Namsu nampaknya masih merasa ganjil dengan cerita tersebut, ia pun bertanya, apakah setelah kejadian tersebut Kang Su sempat pulang ke rumah ayah tirinya? Waktu mendengar pertanyaan itu, Kang Su menjawab jika ayahnya telah meninggoy ketika dirinya masih kecil. Sehingga dari jawaban inilah bisa disimpulkan jika Kang Su masih belum sadar bahwa pertanyaan itu ditunjukkan untuk ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian. Sedangkan Namsu yang masih belum yakin jika Kang Su benar-benar lupa dengan sosok ayah tirinya. Di sini ia masih terus memojokkannya dengan memberikan Kang Su foto dari ayah tirinya dan sambil terus menuduhnya jika Kang Su memang melakukan pembunuhan terhadap ayah tirinya. Merasa kesal terus di pojokan, di sini Kang Su pun akhirnya murka sambil menggebrak meja lalu mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Jika dulu ayah tirinya yang merupakan seorang kepala kepolisian itu, rupanya ia sering menyiksa dirinya dan juga ibunya hingga bahkan ketika ayah tirinya itu mabuk, tak jarang ia sering memperkosa Kang Su. Bahkan, selain itu, di sini Kang Su juga mengatakan alasan tentang kematian ayahnya yang ternyata tewas bundir. Karena setelah mengetahui jika rumah sakit yang merawat putrinya terbakar. Waktu mendengar tentang cerita kelam dari Kang Su, Namsu yang merasa bersimpati kepada kehidupan Kang Su,
Ia pun mulai menayangkan cerita itu ke program TV-nya dengan mengambil Kangso sebagai saksi sekaligus korbannya. Ketika perhatian publik mulai mengarah kepada Namsu karena dia berhasil mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, akhirnya kasus ini mulai naik lagi ke meja pengadilan yang dimana di sidang kali ini Kangso yang hadir ke sidang tersebut sebagai terdakwa. Akhirnya ia berhasil dibebaskan dengan semua tuduhan. Setelah keluar dari penjara, Namsu yang saat itu menunggunya, ia pun mengantarkan Kangso untuk pulang ke rumahnya. Waktu sampai dan Kangsu keluar dari mobilnya, ia pun mengetuk pintu jendela mobil milik Namsu untuk mengatakan sesuatu, bahkan meminta kepada Namsu untuk tak memberitahu siapapun. Setelah selesai mengatakan sesuatu yang aneh, sebelum Kangsu masuk ke rumahnya, ia juga memberikan catatan buku hariannya kepada Namsu, yang jelas saja agak membuat Namsu menjadi heran. Namun setelah Namsu mulai memikirkan ulang kata-kata dari Kangsu tadi, dan mencoba untuk membaca ulang buku harian tersebut, di sini Namsu akhirnya mulai menyadari sesuatu yang besar, bahwa isi catatan tersebut dan semua cerita dari Kangsu, rupanya semua itu memang hanyalah karangan Kangsu saja yang memang sengaja membalikkan cerita tersebut. Karena ternyata semua hal yang dirinya ceritakan itu memanglah kejadian nyata, namun hal tersebut terjadi kepada ibunya yang memang dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh ayah tirinya. Selain itu, untuk kehadiran dari Kim sendiri yang mencoba untuk menyelamatkan Kangsu, ternyata itu adalah Kangsu sendiri yang mencoba untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya, setelah ia gagal untuk menyelamatkan ibunya, Kangso yang merasa marah kepada ayah tirinya, ia pun pergi ke rumah ayah tirinya tersebut untuk membunuh pria yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Namsu yang sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh wanita tersebut, di sini ia hanya bisa terdiam dan tamat. Oke, seperti itulah story film Insane. Dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.